ada hewan yang hilang cukup lama gitu ya, nggak belum, saya semingguan. Terus satu sesi sama saya, itu kebetulan kliennya nggak di Jakarta, di luar kota. Kirim fotonya segala macam. Tiba-tiba pas kucing itu intinya pulang, tapi wanginya tuh wangi kembang, melati. Sama ada juga nih satu kasus, kucingnya di rumah, kucingnya gemuk, dikirim, saya visit waktu itu. Ini kenapa ya mas nggak bisa mau makan? Udah di vet, udah ronsen, udah segala macem. Akhirnya ternyata dia ngeliat pada suatu malam kucingnya lagi naik ke atas ke kamarnya si pemilik yang saya komunikasikan, dia nunjukin ada makhluk masuk ke dalam ruangan si pemiliknya itu. Halo Sohib Meo, selamat datang di podcast Chit Chat by Meo. Karena setiap meong punya cerita. Bersama saya Rispo, dan hari ini adalah episode yang sangat spesial di mana saya sudah bersama Human and Animal Wellbeing Practice. Apa sih mas itu? Menurut mas siapa? Udah langsung aja nih. Mas siapa? Jadi mas Dery Ginanjar. Salam kenal mas. Salam Rispo. kenal. Yes. Jadi apa itu? Human Animal Wellbeing Practitioner, Reiki Master. Wah, terlalu Inggris nih. Oke, jadi perkenalkan sebelumnya saya Dery, saya seorang Human and Animal Wellbeing Practitioner, Intuitive Animal Communicator, dan juga Reiki Master. Jadi keseharian saya sebenarnya membantu manusia dan hewan menemukan keseimbangan melalui energi dan intuisi. Jadi Energi nih, bicara betul, energi. karena kan hewan itu kan makhluk yang sangat intuitif dan juga sangat peka sama energi, apalagi juga kucing gitu. Nah, saya membantu komunikasi secara intuitif dengan hewan, menjadi jembatan lah buat para animal guardian-nya atau power-nya. Tapi saya juga membantu untuk memberikan energy healing kepada hewan dan juga manusianya agar lebih seimbang. Karena kalau energinya nggak balance, emosinya nggak balance, ini akan mempengaruhi perilaku mereka, kesehatan mereka, dan juga sifat mereka. Tapi Mas Dery ini anabulnya banyak banget ya? Iya. Gimana kabar-kabar anabul yang ada berapa sih itu? Alhamdulillah, jadi total di rumah ada 40 plus hewan. Kucing yang di dalam area rumah ada 18, di garasi ada 4, di gudang ada berapa lagi, sama ada bebek, ada soang, ada ayam, ada kura-kura, dan semua ya hidup bareng-bareng. Bebek bisa diajak ngomong mas? Bisa dong, semua hewan kan terkoneksi. Bisa, kita semua kan dari lahir di bumi ini terkoneksi sama makhluk hidup. Tapi profesi kayak Mas Dery ini kan belum banyak ya? Iya. Gimana tuh rasanya berprofesi sebagai kita sebut apa sih yang mudahnya animal communicator lah Ya, gitu boleh. ya kan, bisa ngomong sama hewan berarti kan. Gimana ngejalanin profesi itu, ada terus kliennya? Alhamdulillah. Oh saya mau kalau gitu. Jadi memang dari awal itu nggak langsung tiba-tiba langsung jadi well-being practitioner, Ankom dan sebagainya ya. Tentunya dulu saya juga ya kerja normal juga gitu. Saya Sekarang nggak normal? Ya bukan nggak normal, maksudnya kerja pada umumnya ya. Kalau tadi kan kamu bilang nggak Jarang, banyak gitu ya, nggak jarang banyak, gitu. Nah, benar, di sini sejak di 2021 tadinya part time, bukan part time, jadi masih kerja kantor sambil kerja bantu sesi-sesi klien. Tapi sejak 2022 udah full sampai ya hari ini, sampai kita ngobrol di sini. Dan kenapa sih sebenarnya akhirnya memilih profesi ini? Karena ngikutin, kalau bahasa zaman sekarang mungkin life purpose atau panggilan jiwa saya aja gitu. Karena memang sebenarnya dari kecil saya udah terbiasa terpapar sama hewan gitu. Karena kebetulan saya tumbuh di keluarga yang orang tuanya sibuk dan jarak saya sama orang tua saya sangat jauh sekali. Dan bapak saya tuh dulu pecinta hewan sekali gitu. Waktu saya kecil, waktu saya masih 5 tahun, beliau
pelihara ayam hampir 40 ekor, ada kucing juga, terus ada kelinci, ada soang. Jadi saya anak yang dijaga sama pembantu lah ibaratnya di rumah, jadi lebih banyak ngobrol sama hewan. Dan kalau mungkin teman-teman sekarang Sohib Meo tahu soal mental health, ya kita itu kan sebagai anak kecil suppress ya. Akhirnya kita lebih merasa connect, saya pribadi lebih ngerasa connect sama hewan, atau mungkin teman-teman Sohib Meo juga merasa lebih kok gue bisa lebih curhat sama kucing daripada sama orang ya. Kayaknya lelah banget nih ngadepin banyak orang gitu. Dan akhirnya itu yang saya rasain, dan ternyata apa yang saya ngertiin atau secara energetik saya paham, itu ternyata disebutnya ya tadi intuitive animal communication, atau bahasa kalau kita nonton film dulu tuh telepati kali ya. Oh, telepati. Karena kan sebenarnya kita nggak ngobrol kayak apa kabar, mau makan apa, tapi kita ngomong secara intuitif gitu. Nah, tadi kan Mas Dery bilang orang kadang bisa lebih nyaman curhat sama kucing gitu. Tapi apakah emang kucing sesensitif itu terhadap pemiliknya gitu? Oke, pada dasarnya hampir semua hewan itu kan sensitif banget. Nah, namun kucing itu memiliki sensitivitas yang lebih besar gitu. Mereka sangat peka dengan energi di sekitarnya gitu. Jadi misalnya ada orang yang mau niatin jahatin dia, niatnya nggak baik, atau bahkan mereka juga peka sama lingkungan yang berisik, atau mungkin lingkungan yang terlalu sepi, dan bahkan sampai ke makhluk astral. Gitu. Bener nggak tapi kalau kucing itu kalau tengah malam berisik tandanya ada makhluk halus? Oh, nggak selalu. Jadi itu harus lihat konteksnya dulu. Iya kan ada yang bilang gitu kan, kalau orang betul. awam nih, kalau ada makhluk halus, anjing gonggong, Iya. kucing meong-meong, itu Gitu. ayam. Karena kan gini, macam-macam. Ada yang memang berisik di malam hari karena misalnya memang minta dibukain pintu misalnya gitu, atau memang misalnya ada sesuatu di depan rumah, atau dia kan juga bisa, kucing itu juga bisa mencium ada ketidakamanan di rumah. Di mana akhirnya mereka ingin memberikan tanda atau pesan ke ke powerannya kalau ada sesuatu nih gitu, atau ada yang nggak nyaman gitu. Energi yang beda lah. Betul, gitu. energi. Karena kan saat tadi saya ketemu Rispo nih gitu kan, kita tuh kan bertukar energi. Saya jujur dah, saya baik Mas orangnya. Saya benar dah. Saya kadang nakal dikit sih. Nah, energi itu kan harusnya seimbang. Nah, saat ada orang yang nggak seimbang atau emosinya nggak stabil, kucing itu bisa merasakan. Dan kalau itu yang dialami oleh animal guardian atau powerannya, pasti kucing itu berusaha menyerap energi yang kurang baik itu. Dan akhirnya mereka simpen di badan mereka, dan itu kalau misalnya mereka nggak rilis, itu bakal bisa jadi penyakit ataupun jadi perilaku-perilaku yang kurang baik lah. Oh gitu. Nah berarti kalau kayak Mas Dery ini selain harus mengerti hewan, juga mau nggak mau harus mengerti si pemilik hewan ini dong. Betul, karena berarti kan klien hewannya juga, manusianya juga harus dimengerti atau gimana? Oke, keseharian saya memang saya handle orangnya sama si hewannya. Di sini konteksnya kita ngomongin kucing, jadi saya memang memberikan terapi energy healing atau melihat lebih tepatnya inner child mereka atau luka batin mereka yang memang akhirnya mereka proyeksikan ke hewan mereka. Karena setiap pemilik hewan itu kan memperlakukan kucing tuh beda-beda. Ada yang wah udah kayak anak sendiri, ada yang ya udah kucing-kucing aja, ada yang selalu kasihan banget. Itu kan sebenarnya karena ada realita dalam pikirannya si pemilik ini, oh kucingku harus begini ini. Lalu kucingku harus dapat yang terbaik atau apa segala macam. Oh, aduh kasihan banget lihat kucing di jalanan dan sebagainya. Itu tuh kan refleksi dari luka batin kita mungkin, trauma respon kita, dan itu kan ada energi yang dipancarin dan itu diserap sama si kucing itu gitu. Dan kucing itu bisa ngerasain nih kalau misalnya ada yang bilang nih ya kan, kucing kan mirroring pemiliknya gitu kan. Jadi misalnya pemiliknya pendiam, kucingnya harusnya pendiam, kok kucingku malah tantrum, malah udah kayak orang bener gitu ya. Tapi kan orang yang pendiam itu kan secara energetik di leher atau di tenggorokannya mereka itu kan nggak seimbang energinya. Dan saat nggak seimbang, orang yang introvert deh bisa pendiam, mendem. Tapi kan sebenarnya saat dia nyaman sama orang yang dia nyaman, dia bisa tantrum, maksudnya bisa curhat macam-macam kan sama kucing itu merefleksikan, mirroring energinya. Gitu, bukan berarti kalau pemiliknya pendiam, kucingnya juga jadi pendiam. Gitu, itu juga ada tuh pertukaran energi, nyerap energinya, terus kucing bisa baca semua itu. Bisa nggak, misalnya pemiliknya nih,
nggak mau makan, makannya susah. Pemiliknya ya. Ya, Heeh. kucingnya juga jadi picky eater gitu. Oh iya, sangat mungkin. Bisa kayak gitu. Bisa, jadi gini, kalau misalnya ada hewan yang picky eater, kucing yang picky eater, aku biasanya juga lihat juga setelah terlepas komunikasi secara intuitif gitu. Misalnya, oh picky aku maunya lebih ke makanan yang basah, oh aku maunya teksturnya begini-begini gitu ya. Eh, tapi sebenarnya ini sifat ini, kenapa sampai seperti ini, biasanya juga ada bawaan nih dari pemiliknya. Gitu, secara energetik itu ada namanya energi di area perut lah. Dan itu biasanya kalau yang sudah picky eater, itu berkaitan juga dengan kesehatan di kulit dan segala macam. Biasanya yang punya juga masalah tuh jerawatan, atau rambutnya kering banget, atau gatal-gatal kayak gitu. Ngaruh jadinya ya. Ngaruh. Si pemilik sama si hewannya tuh. Bisa gitu ya? Ya, Kenapa ya Mas ya? jadi gini, semua hewan itu, terutama kucing itu kan makhluk energi. Makhluk yang bisa dibilang mereka itu nggak baca kata-kata kita. Misal, empus lucu ya, si Kuro lucu ya, gemes ya. Mereka tuh lihat niat kita. Kalau manusia kan bisa ditipu-tipu pakai omongan. Kalau hewan atau kucing, Nalurinya. ya naluri. Ada misalnya pernah, kucing ini nggak suka sama satu ibu ini. Kenapa? Karena ibu ini cuma nyamperin si kucing ini cuma mau foto. Jadi udah tahu, ibu ini mah bohong, palsu sayangnya. Cuman mau pas lagi foto-foto doang. Jadi sebenarnya emang, ya mereka bisa baca niat itu. Berasa ya di Berasa kan, kucing itu. kayak kita juga bisa ngerasain kan, kayak kalau misalnya ini orang kok kayaknya nggak tulus ya. Nah itu tuh hewan bisa merasa lebih dalam. Lebih dalam daripada si manusia ini. Kalau hewan kan hanya punya naluri, nggak punya otak kan, berarti. Otak punya tapi pikiran nggak punya, jadi mungkin dari karena Akal itu. budi mungkin ya. Lebih Iya, tepatnya ya. akal budi, makanya dari situ dia jadi lebih peka gitu Ya, ya. dia kan sensitivitas di situ. Mereka bisa baca energi. Jadi makanya saya selalu bilang ke para Pauran atau animal guardian, kalau bilang kucingnya jangan naik meja gitu ya. Tapi bilangnya adalah kucingnya main di bawah aja ya. Kenapa? Saat kita bilang kamu main di bawah aja ya. Apa yang kita gambarkan di sini sama apa yang kita bicarakan sama yang kita pikirkan itu selaras. Tapi saat kamu bilang jangan naik di meja, kamu harapannya biar dia nggak turun. Tapi sebenarnya kamu gambarin adalah kamu lagi kirim pesan suruh naik meja. Yang ditangkap yang mana? Yang di kepala kamu. Manusia kan sering nggak selaras apa yang diomongin sama yang dipikirin. Dan itu akhirnya apa? Energinya nggak lurus, energinya mencrak-mencrok. Gitu. Nah, saya penasaran nih, kan banyak kucing liar nih di Indonesia, Jakarta, dimanapun lah, banyak banget kucing liar gitu. Kalau Mas Dery kan bisa ngelihat lah kucing ini energinya seperti apa. Iya. Kira-kira nih Mas, kalau kucing liar di komplek itu iri nggak kira-kira sama kucing yang emang dipelihara gitu? Ya. Oke. Dia ada rasa iri atau apa? Apa gue jelek ya? Apa gimana gitu? Oke. Overthinking. Kucing bisa overthinking. Kayak kita lihat rumah di sana bagus gitu ya, enak Iya, ya dirawat gitu. enak Enggak. gitu. Jadi gini, hewan itu paham akan kodratnya. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk kucing, mereka nggak cuma-cuma datang di bumi ini. Pasti mereka dikirimkan Tuhan untuk membantu manusia secara umum, namun juga membantu merawat bumi ini. Nah, kebetulan mungkin kucing yang di jalan ada misi jiwanya juga. Jadi setiap hewan tuh punya misi jiwa, sama kayak manusia. Kita juga punya misi jiwanya kan dalam hidup ini. Nah, si kucing yang di jalanan ini mungkin ngeliat kucing yang di rumah itu ya ada yang happy, ada yang seneng ya lihat itu lebih dirawat. Ada juga yang kayak ya udah bodo amat, malah kayaknya kasihan ya lihat kucing yang di dalam rumah terpenjara. Kan yang di dalam rumah belum tentu bahagia juga. Oh iya, karena nggak bisa bebas. Ada yang nggak bisa bebas kan gitu. Jadi intinya setiap hewan paham akan kodratnya gitu, nggak mau gitu. overlapping lah ibaratnya gitu. Nah, pernah nggak nemu kejadian Mas Dery, seorang pemilik kucing itu tiba-tiba kucingnya hilang, terus dia jadi down parah, yang harus manggil jasa animal communicator gitu untuk curhat gitu, gimana ya biar saya bisa mengikhlaskan atau kucing saya bisa ketemu lagi gitu. Iya. Ada nggak? Ada. Kayak gitu. Salah satu yang banyak dikenal mungkin di teman-teman Sohib Meo juga ya, kalau animal communicator itu bisa membantu menemukan hewan yang hilang gitu ya, tadi kucing yang hilang gitu. Memang melalui animal communicator kita bisa bantu komunikasi untuk
melihat atau mencari hewan tersebut gitu. Maksudnya kira-kira lokasinya, areanya seperti apa yang lagi dijalanin. Tapi saya selalu ingetin nih ke teman-teman Sohib Meo juga bahwa sebelum kita mencari hewan ini, kita doa dulu bahwa kita minta dijodohkan lagi. Karena kan setiap hewan itu ada kontrak jiwanya sama manusia. Jadi emang mungkin masanya cuman segitu. Gitu. Nah, tapi di sisi lain tadi banyak banget kok animal guardian yang sampai depresi, bahkan sampai nggak semangat hidup lagi kalau hewannya hilang. Karena balik lagi ya teman-teman, hewan itu bisa memiliki arti yang besar pada satu sosok orang tertentu. Bisa jadi dia sebenarnya kucing ini menjadi alasan si kakak ini untuk hidup, untuk mencari nafkah. Kalau enggak mungkin kayak udahlah gue mati aja. Iya. Kita mungkin ngeliat itu kan cuma seekor kucing. Tapi ingat, kucing itu ngasih cinta tanpa batas. Kucing itu nerima kita juga apa adanya. Bikin kenyamanan yang mungkin kita sebagai orang atau individu nggak pernah dapat itu dari kecil. Yang seharusnya kita dapat dari orang tua kita. Makanya ada yang sampai sakit sehancur itu ketika hewannya hilang. Betul. Sampai yang memang akhirnya terapi lah, bisa sampai ke psikolog, ke psikiater, atau bahkan juga ada yang sampai nggak semangat hidup bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, Mas Dery, kalau kita ketemu kucing liar itu ya, sebenarnya mereka ngerti nggak sih bahasa kita? Atau bisa nggak sih kita ajak ngomong gitu? Kalau kadang nih kita lagi bawa makanan, kan sekarang lagi musim tuh bawa makanan kucing, ya kan? Bawa meo biasanya nih, bawa meo di jalan-jalan gitu, kasih makan gitu. Dia ngerti nggak sih kalau kita tuh peduli sama dia gitu, kucing-kucing mereka tersebut ngerti banget. Maksudnya niat kita baik, kita mau kasih makan mereka, lagi jalan, kita ketemu mereka itu nggak apa-apa banget. Oke Mas Dery, bicara kucing peliharaan kita yang kabur atau hilang gitu, kadang kita sebagai pemilik kucing itu perlu treatment lebih alias lebih memanjakan kucing kita. Salah satunya melalui makanan, bisa dicoba dengan Meo Treat. Ada yang creamy treat untuk kitten dan ada cat treat untuk adult. Nah, kandungannya banyak banget dengan kandungan serat, vitamin C dan ekstrak green tea serta prebiotik FOS, omega 3 dan 6, zinc, glukosamin dan chondroitin dengan berbagai macam rasa gitu. Jadi untuk memanjakan kucing-kucing kita bisa dikasih Meo Creamy Treat. Betul. Sekalian quality time. Quality time. Nah, saya mau nanya lagi nih Mas Dery. Kucing itu kan sensitif ya. Bisa dibilang ya kurang lebih sama kayak manusia gitu. Kalau lebih malah lebih sensitif dari manusia. Apakah seekor binatang itu punya visi dan misi hidup juga kayak manusia apa enggak? Oke, Siapa tahu ya kucing itu pengen suatu saat saya ingin menjadi kucing yang disegani kucing-kucing lain gitu. Misi hidup atau misi jiwa itu kan sesuatu yang sangat berurusan dengan spiritual ya sebenarnya. Jadi kita, Rispo, saya, teman-teman Sohib Meo yang lagi nonton, semua pasti punya misi jiwa di hidup ini. Yang namanya misi jiwa itu kan pasti berkaitan sama spiritual. Saya, Rispo, teman-teman Sohib Meo tuh pasti punya yang namanya misi jiwa. Tentang kita dan manfaat kita ke masyarakat ataupun bumi ini. Nah, hewan, kucing itu juga punya misi jiwanya. Nah, misi jiwa dia ini untuk bumi ini atau untuk si paurennya atau si pemiliknya. Jadi misalnya nih, satu kucing itu bisa punya misi jiwa misalnya ke saya gitu. Tapi sesama kucing itu tidak punya misi jiwanya. Jadi si kucing ini misi jiwanya bukan buat kucing lain. Tapi misi jiwanya untuk si pemiliknya atau untuk bumi ini. Tapi sesama kucing bisa bekerja sama untuk memperbaiki pemiliknya. Contohnya, misalnya dia hadir di hidup kita untuk mengajarkan tentang kemelekatan. Kan banyak nih pasti sohib-sohib Meo yang cinta banget deh ya sama kucingnya, sampai gila deh tadi ngasih, kalau bisa kasih rumah gitu ya. Nah ini kan kita kemelekatan sampai kita nggak mikirin diri kita, terus kita narok kucing kita tuh lebih jadi utamanya atau matahari kehidupan kita. Nah inilah yang akhirnya membuat si orang ini terlalu melekat sama kucing ini. Akhirnya kucingnya mungkin sakit,
akhirnya nggak ngasih kebebasan. Akhirnya kalau saya bisa nanya, ini kamu cinta sama kucing atau sebenarnya ambisi? Karena bedain ya, cinta sama ambisi itu beda. Kalau cinta ya kita nerima cinta, kita ngasih cinta, tapi bukan mau ambisi itu ngontrol. Nah akhirnya mungkin kucing kita mau ngajarin kemelekatan, akhirnya apa? Kucingnya mungkin sakit, akhirnya mungkin meninggal atau mungkin hilang. Nah itu akhirnya mungkin kucingnya pernah, jadi kayak gini, kucingnya pernah bilang, ya kalau aku nggak meninggal, abisnya si mamaku nggak bakal mau beresin dirinya dia sendiri. Sedangkan kan hidup kita harusnya buat kita dulu. Kalau kitanya udah aman, kitanya tenang, kita pasti bisa kasih cinta yang tulus ke hewan kita. Bisa lebih waras lah. Kayak orang obsesi, bucin-bucin. Iya bucin itu, banyak tuh ternyata cuma ambisi doang Iya, gitu. Sama cuma pengen hewan, kontrol aja kan iya. banyak kan sebenarnya. Dan itu misi jiwanya si kucing itu untuk ngingetin, kamu nggak boleh bucin, kalau kamu cinta sama saya, kamu harus bisa memberikan kesejahteraan itu. Kesejahteraan kan gak cuman sandang pangan papan, tapi ada namanya cinta, namanya ada kebutuhan untuk grounding atau memenuhi naluri mereka gitu. Luar biasa nih Mas Dery ini, bisa tahu sampai kayak gitunya. Kadang kan orang melihara aja gitu, nggak. Kadang ada yang dikandangin doang, kasih Nah, ini makan kan yang kayak gitu-gitu. harus sangat dipahami bahwa sadari kemampuan sebelum pelihara hewan. Pelihara kucingnya, jadi teman-teman Sohib Meo yang mau rescue atau adopt, kalau mau foster dulu nggak apa-apa kok, nggak usah paksa. Oh si A punya 7, si B punya 20, gue juga mesti punya 40, ini bukan kompetisi. Iya. Ya. Daripada punya banyak tapi nggak Nggak keurus fokus, maksimal gitu. Dan akhirnya pusing, langsung posting, tolong transfer dana bantuan, kan nggak lucu. Maksud saya, kita punya kebutuhan, kita sadari dulu. Karena kalau kitanya stres, kitanya pusing-pusing terus, itu tuh juga diserap sama, tadi balik lagi, diserap energinya sama si kucing. Kucing-kucingnya sakitan, kita bayar ke dokter, muter terus kayak gitu. Tapi kalau kayak Mas Dery kan bisa komunikasi sama hewan lah misalnya. Ada nggak sih hal-hal yang bisa diambil dari hewan untuk kehidupan kita sebagai manusia gitu? Ya. Yang hewan punya tapi manusia nggak punya, kayak sensitif yang kayak gitu kan nggak semua manusia bisa sepeka hewan gitu. Iya. Ada lagi nggak value yang bisa diambil dari hewan untuk diterapin ke kehidupan kita? Atau Mas Dery lah yang Mas Dery tangkap dari hewan. Hewan itu fokus sama dirinya sendiri, nggak pengen jadi hewan. Jadi kucing nggak pernah pengen jadi anjing. Oh iya. Kucing nggak pengen jadi burung. Iya, benar. Kucing ya jadi kucing. Manusia suka jadi yang nggak bukan dirinya kan. Kadang pengen jadi presiden gitu. Saya nggak ikutan ya kalau bahas. Ya kan maksud anak kecil itu cita-citanya Iya, jadi betul. apa Kan presiden. kadang-kadang Banyak keinginan-keinginannya Anaknya pengen gitu. jadi A, tapi bapaknya nyuruhnya jadi B. Akhirnya jadi bukan jujur sama dirinya. Misalnya, yang emang nggak bakat ke sana, ngapain ke sana? Kan sekarang pengennya jadi sesuatu yang bukan dirinya. Oh iya benar. Yang bisa diambil dari hewan itu ya dia fokus sama satu. Dirinya aja. Iya, Dan gitu. mencintai itu apa adanya, bukan ada apanya. Tapi ini saya pengen nanya nih agak sedikit apa ya, pernah nggak punya klien ngalamin kejadian-kejadian horor gitu Mas? Oke. Atau lagi di rumah klien Ya. gitu tiba-tiba kucingnya kenapa ternyata ada gangguan makhluk halus atau apa di situ. Oke, pernah Karena ada. kan bicara animal communicator bicara energi gitu Ya, kan, baca energi energi. banyak. Jadi gini, ada beberapa kasus ya. Mungkin yang saya bisa share, satu, ada hewan yang hilang cukup lama gitu ya. Nggak belum, saya semingguan. Terus satu sesi sama saya, itu kebetulan kliennya nggak di Jakarta, di luar kota. Kirim fotonya, segala macam. Tiba-tiba pas kucing itu intinya pulang, tapi wanginya tuh wangi kembang. Melati. Jadi kucingnya jadi kan hilang seminggu, tapi dia baunya tuh bau melati. Jadi kayak abis mandi kembang 7 rupa ibaratnya gitu loh. Terus akhirnya dia ngontak saya bilang, oke ini tadi kucingnya kayak bisa dibilang pindah dimension. Pindah dimensi. Ya, atau misalnya tempat atau pergi sama sosok perempuan baju putih. Bukan perempuan beneran ya maksudnya ya. Rambut putih segala macam, dan kucing ini kucing hitam. Dan akhirnya dia kayak hilang, bingung, kayak tersesat, dibawa sama perempuan ini, makhluk halus ini. Dan pas balik, saya udah bilang, coba dibacain ayat kursi, didoain, diruqyah. Habis itu,
Kucingnya nempel banget segala macam dan akhirnya udah sehat lagi karena pas balik tuh dia nggak mau makan sama sekali. Selama berhari-hari. Setelah didoain dia mau lagi. Sama ada juga nih satu kasus kucingnya di rumah, kucingnya gemuk, dikirim, saya visit waktu itu, ini kenapa ya mas nggak bisa mau makan, udah di vet, udah ronsen, udah segala macem. Akhirnya ternyata dia ngeliat pada suatu malam kucingnya lagi naik ke atas, ke kamarnya si pemilik yang saya komunikasikan, dia nunjukin ada makhluk masuk ke dalam ruangan si pemiliknya itu. Dan akhirnya si kucing ini nyerap energi si makhluk yang datang ini. Jadi ini sebenarnya kiriman tanda kutip. Tahu kan kirim-kiriman. Nih Mas Dery ngomong gini jadi dingin nih. Jadi akhirnya energi negatif yang dikirim itu diserap sama si kucing ini jadi akhirnya kita lakuinnya apa? Kita doain karena energi doa itu sangat baik ya teman-teman. Mau apapun kepercayaannya. Jadi kita doain kucing kita dan itu akhirnya jadi kita doain dari kebetulan kalau kliennya muslim jadi kita ruqyah dari siang kita doain sorenya sudah mau makan lagi normal. Biasa aja. Ya, kalau saya pribadi percaya sekali kekuatan doa ya. Ya, saya juga kekuatan doa percaya gitu. Tapi kalau di kucing ini nih saya baru denger nih gitu. Ya, kan kita cinta. Kalau kita cinta sama sesuatu kan kita pasti kirim doa dong. Oh gitu. Mas Dery sebelum saya lanjut bertanya, ini ada video. Nah, kita sama-sama saksikan dulu nih videonya. Alright nigga, remember you got 9 lives. You got 8. You got 8 lives. Keep it up. I don't know what the fuck you got going on. Come on, Mr. Whisk. God damn, 7. You had 7 lives. You got 7 left. I don't know what you going through today. Figure it out, man. Ulang-ulangin. Boy, 5. Damn. You got 5 motherfucking lives left. Chill out. Nah, ngelihat video barusan, Mas Dery, bener nggak nih kita di Indonesia ya, kita semua dari saya kecil sampai sekarang selalu dibilang di masyarakat gitu katanya kucing itu nyawanya 9, makanya itu jatuh dari itu nggak apa-apa. Kadang ketabrak mobil, tahu-tahu kabur dia gitu. Bener nggak nyawanya 9? Oke, kalau ini saya bisa bilang sebenarnya ya nyawa ya 1, cuman kucing itu memiliki ibaratnya kemampuan yang badannya itu tahan banting gitu ibaratnya. Jadi kayak kadang-kadang udah ketabrak, udah ketendang orang, udah keserempet, masih baik-baik aja. Dan recovery-nya juga cepet kan. Justru kadang-kadang kucing yang dipiara malah jadi cepet drop gitu. Jadi asal dia dekat dengan alam, dia nggak stres, ya sebenarnya karena tubuhnya kuat aja. Iya, karena badannya kuat. Kalau kita bandingin beberapa hewan lain, kayak misalnya sama burung, burung sakit dikit langsung mati lah ibaratnya. Apalagi kan kalau yang dipiara tuh saya selalu bilang langsung bawa ke vet ya kalau burung karena dia tuh bertahannya dikit. Anjing pun juga luka lebih mudah. Tapi kalau kucing lebih tahan banting memang. Gitu. Kuat berarti ya, berarti bukan nyawanya 9 ya. Tapi kayak karena kuat kita lihat ya ada banyak omongan bahwa itu seolah-olah punya 9 nyawa. Iya. Nah, Mas Dery punya tips nggak nih buat para sohib meo yang punya kucing, gimana cara ngatasin, misalnya kucingnya nih tantrum, kucingnya nggak mau makan, gimana cara kita sebagai pemilik untuk mengerti si kucing sehingga kucing itu mau makan lagi, yang tadinya tantrum jadi nggak tantrum lagi gitu. Tips paling dasarnya apa kira-kira? Oke. Tips paling dasarnya, pertama disiplin nggak teman-teman sohib meo ini untuk jadwal makannya. Kedua, sohib meonya sendiri makannya sudah teratur belum? Kan dia nyontoh dari miliknya. Lalu jadwalnya hidupnya itu udah diatur belum? Jadi kapan mereka main, kapan waktunya mereka main di halaman mungkin, kapan mereka waktunya istirahat. Karena kalau jadwalnya nggak teratur, nggak kayak anak sekolah dulu, ibaratnya zaman dulu tuh, si kucing-kucing ini nggak punya jadwal yang teratur, mereka makannya pasti terganggu. Gitu. Harus disiplin, jadi jam berapa makan, main, tidur, itu harus nggak boleh keganggu. Ada waktu-waktunya. Iya, karena kan di alam pun kan, kayak kucing-kucing liar pun kan ada waktunya mereka nyari makan, ada waktunya mereka cuman bobo-bobo di bawah warung kan. Oh gitu.
Jadi gitu tipsnya ya. Jadi buat yang kucing yang tidak mau makan itu ada tips-tips tadi tuh dari Mas Dery. Tapi saya mau kasih tahu buat Sohib Meo untuk memberikan kucing kesayangan kita dengan Meo varian kaleng. Itu terbuat dari daging dan ikan asli dengan aroma kuat dan tekstur yang lembut. Dapat meningkatkan nafsu makan kucing, terdapat berbagai rasa seperti sarden, seafood, tuna, pilchard, dan masih banyak lagi. Pilchard tuh kayak sarden gitu Mas Dery gitu. Suka? Saya kalau sarden suka. Oh, oke. Pilchard nanti coba berarti. Pilchard. Coba. Enggak, dia tuh kayak sarden juga, Iya, ikan sarden juga tapi lebih kecil gitu kayaknya. Bentuk dah. lebih ikan ya. Mau coba? Ini. Nanti coba ya. Sekarang kita kan dari tadi udah banyak ngomongin kucing, Mas. Saya pengen tanya satu hal gitu. Kan tadi Mas Dery bilang bisa memahami manusia juga gitu ya. Oke. Benar ya kan? Ya, insya Allah. Ya. Saya pengen tanya, menurut Mas Dery saya orangnya gimana sih Mas? Sekarang siapa tahu benar nih, tapi jangan dibongkar semua Mas gitu. Terus yang kira-kira satu aja. Nah gimana Mas Dery, satu aja. Apa Gimana? nih? Kira-kira saya gimana orangnya? Banyak baggage di pundak kayaknya ya. Bagis apa? Bagasi atau lebih kata beban. Banyak pikiran kayaknya. Memang jarang susah fokus ya akhirnya. Iya Mas, saya juga. Ya, ada lah, benar, tapi benar Mas. Ya. Gitu banyak beban ini, makanya sering sakit ini. Harus banyak dirilis, jangan dipendam semua sendiri. Oh iya, benar saya. Tapi saya nggak ketempelan kan? Enggak. Oke, tadi berarti benar Mas Dery memahami manusia, tapi saya benar juga Mas lagi ada beberapa beban pikiran gitu. Soalnya kan anak 2 gitu. Oh iya. Istri, Semangat ya. Istri 1. Ya. Kan semua di sini. Maksudnya apa tuh istri 1? Ya, istri cuma 1 gitu. Jadi benar. Nah, sekarang saya mau lihat Mas Dery komunikasi sama hewan, boleh nggak Mas? Oke. Kita ada kucing, ini kucingnya terkenal nih dia. Dia adalah selebcing, catfluencer. Jadi kucing terkenal kayak Oti namanya. Oke. Pernah dengar nggak? Tadi. Nah, Kenal. nah kebetulan dia datang sini sendiri. Orang. Nah, nih bisa nggak kira-kira Mas Dery? Saya pengen lihat cara Mas Dery komunikasi sama kucing, megang kucing seperti apa. Ntar saya panggilin, dia udah di bawah nih, sampai naik taksi online. Taksi on. Oti, Mas Dery, kenalin ini namanya Oti. Halo, sini aku minum deh. Oti, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi sama saya langsung nolak. Ini gue langsung ini nih, pakai dukun nih. Sama saya tadi susah banget digendong. Loh. Lagi kenapa nih kira-kira Dery? Dery. Kok Dery? Saya mau nanya sama Oti sebenarnya. Otinya baik-baik aja ya. Mas Dery ngelihat Oti sekarang lagi gimana nih? Ada energi apa atau hal-hal apa? Wah, jangan. Kopi hitam. Oti, dia bilang tadi kalau misalnya dia bisa ajak jalan-jalan, diajak nongkrong-nongkrong atau ke acara yang rame, dia maunya tuh dibawa ke tempat yang sepi, tenang, kalau bisa ada rumputan, nongkrong-nongkrong santai sama papa mamanya gitu. Jangan langsung pulang, kalau bisa tenang dulu di mana gitu. Dari sini, jadi kayak tapi yang sepi ya, maksudnya jangan rame lagi gitu. Jadi emang yang banyak ijo-ijo. Terus tadi dia juga pesan papanya jangan banyak yang dipendem, harus banyak dikeluarin dan perhatiin kesehatan di pundak belakangnya papanya, di tulang belakang sini gitu. Sama tadi aku cek energi cakra di tenggorokannya sama di perutnya itu kurang seimbang. Itu artinya masalah ekspresif atau komunikasi dia itu perlu, lebih tepatnya didengar sih, udah didengar mungkin ya sama miliknya, lebih di acknowledge aku bahasanya gitu, atau lebih diakui aja gitu kalau dia ada sedikit anxiety atau lebih tepatnya self esteem issue aku mungkin bilangnya. Tapi sebenarnya dia pede, tapi satu sisi ya moodnya jadinya
naik turun gitu. Dan ini ada mempengaruhi mungkin bisa ke kesehatan perut, bisa ke kulitnya, jadi ke bulu-bulunya juga segala macam. Dan ini sebenarnya butuh apa sih? Akhirnya butuh seeking validasi itu gitu. Akhirnya butuh sering pujian, afirmasi positif gitu. Afirmasi positif di sini maksudnya bukan kayak kamu harus jadi anak baik ya, harus ini enggak, tapi kamu aman menjadi dirimu sendiri. Aku percaya padamu. Gitu. Jadi kita lebih trust, bukan mengarahkan harus seperti itu. Kalau mengarahkan itu berarti bukan afirmasi positif, lebih ke ekspektasi ya. Oh gitu. Caranya gitu ya. Coba boleh nggak? Anaknya baik-baik. Ya jangan sembarangan katanya megang perut. Oh, dia bilang katanya kalau makan harus meo. Ya. Bisa kayak gitu ya Mas, sampai Mas Dery nih luar biasa nih. Tapi ini kan kalau ada hewannya, kalau dari jarak jauh atau virtual gitu bisa nggak video call gitu? Bisa, ada tergantung maunya nanti mau zoom atau maksudnya zoom itu udah berarti sebenarnya dari fotonya juga sih. Oh, gitu. Jadi penjelasannya via zoom aja. Jadi kan kadang-kadang yang saya sering temui ke perbedaan komunikasi. Misalnya gini, kita tinggal di Jakarta, terus saya ada klien di Banjarmasin. Pengertian bahasa kita itu kan berbeda-beda. Saat baca di chat itu kan bisa interpretasinya berbeda. Iya. Saya ngomong riuh aja bisa ada orang nggak ngerti itu riuh apa. Atau misalnya jangan belusukan aja nggak semua orang tahu. Nah ini yang akhirnya menjadi kita sesama manusia ternyata komunikasi aja tuh belum baik. Nah makanya saya ada opsi video call atau Zoom biar lebih bisa memahami. Sedangkan kalau di chat kan langsung oh enggak ini benar atau enggak. Tapi saat pemahamannya lebih jelas, kita berbeda kota, ya nggak usah beda kota, warga Tangsel sama warga Bekasi aja mungkin ada bahasa-bahasa slang yang nggak dipahamin. Dan ini kan kita menginterpretasikan energi di dalam tubuh si hewan. Kita komunikasikan dalam bahasa manusia. Yang ada di dalam intuitive animal communication itu kan kita gambar-gambaran, rasa di badan dan sebagainya. Gitu. Oke, keren banget ya Mas Dery bisa mengerti hewan sampai segitunya. Terima kasih ya Mas Dery. Iya, Udah sama-sama. main-main ke Chat by Cat. Chat Cat by me. Chitcat. Chat Cat. Baru Mas merasa ini, bener. baru Chat Cat by Meo. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama. Tapi sebelumnya ada nggak tips buat Sohib Meo yang punya anabul untuk bisa lebih mengerti anabulnya? Tips dasar aja kira-kira seperti apa? Oke, untuk teman-teman Sohib Meo, lebih banyak quality time-nya hening bersama hewan. Karena biasanya Pauran itu banyak omong kalau sama hewannya. Coba belajar hening, mendengar dari hati, bukan mendengar dari telinga. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Chitcat by Meo episode selanjutnya. Karena setiap meong punya cerita. Terima kasih Mas Dery. Sama-sama.